Selamat datang di Partai Ringan. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang informal leader atau good father-nya di Banten. Haji Tubagus Hasan Sohib, the good father of Banten. Masyarakat Banten, siapa yang tidak kenal dengan almarhum Tubagus Hasan Sohib? Ya, Haji Hasan, sapaan akrab sang tokoh karismatik ini memang sangat familiar di telinga masyarakat Banten. Namanya begitu besar, bahkan rasanya bukan orang Banten kalau tidak mengenal nama Haji Hasan. Sebab seluruh kontestasi politik yang ada di Banten sudah pasti melibatkan keluarga beliau. Baik di Tangerang Raya, Serang Raya, Lebak, Cilegon, atau Pandeglang, selalu ada keluarga Haji Hasan yang menjadi peserta kontestasi, dan hebatnya hampir 80% keluarga Haji Hasan yang ikut berkontestasi keluar sebagai pemenang. Haji Tubagus Hasan Sohib merupakan tokoh Banten yang paling berani, sehingga selama ini dikenal sebagai informal leader atau good father di Banten. Selama puluhan tahun tidak ada satupun tokoh yang berani berbeda pendapat dengan Haji Hasan, sehingga menyebabkan Haji Hasan menjadi orang yang sangat berkuasa di Banten. Semua jabatan pada organisasi bisnis, kadin gapensi, dan lain sebagainya dipegang oleh beliau atau oleh keluarganya atau oleh kroni-kroninya. Haji Hasan, sang pendekar Banten, terlahir dengan nama Kasan di sebuah desa bernama Kadu Berem pada tahun 1930. Dia dibesarkan oleh keluarga pedagang beras di daerah Pabuaran. Di masa kecilnya, ia disekolahkan di sekolah rakyat, kemudian dilanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Namun, Kasan kecil tidak menyelesaikan pendidikannya di kedua tempat tersebut. Penyematan gelar Tubagus yang selalu mengiringi namanya disematkan sewaktu Kasan masih sekolah di sekolah rakyat dan di pendidikan pondok pesantren. Meski demikian, secara silsilah dirinya tidak terdapat darah kebangsawanan. Pada usia 15 tahun, beliau sudah ikut berjuang melalui Laskar Fisabilillah dalam melakukan perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Memang sedari dulu Kasan kecil adalah sosok pemberani dan memiliki jiwa kepemimpinan yang cakap. Tahun 1960-an, sang jawara Tubagus Hasan Sohib melakukan pengawalan bisnis beras dan jagung antar pulau Jawa dan Sumatera. Tak cukup hanya mengawal, sang jawara mulai merintis bisnisnya sendiri dengan menjadi penyedia kebutuhan logistik bagi Kodam Siliwangi. Kodam Siliwangi juga berkepentingan atas kestabilan politik di Banten. Mereka membutuhkan orang lokal yang kuat dan berkarisma untuk menjadi perpanjangan tangan di daerah, dan Hasan Sohib adalah pilihan terbaiknya. Di mata para komandan Kodam Siliwangi, Banten adalah daerah yang rawan dipengaruhi oleh kekuatan komunis, baik sebelum dan sesudah tragedi 30 September 1965. Kepentingan politik, keamanan, dan ekonomi di Banten inilah yang menjadi dasar Hasan Sohib mendapatkan banyak keistimewaan dari Kodam Siliwangi dan pemerintah daerah Jawa Barat. Sebagian besar proyek pemerintah, khususnya di bidang konstruksi, banyak diberikan kepada Hasan Sohib. Tahun 1967, Hasan Sohib mendirikan PT Sinar Ciamas Raya yang sampai saat ini merupakan perusahaan terbesar di Banten, khususnya di bidang konstruksi jalan dan bangunan fisik lainnya. Untuk memantapkan bisnisnya, Hasan Sohib menguasai sejumlah organisasi bisnis seperti Kamar Dagang dan Industri Daerah Banten, Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia Banten, dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Indonesia Banten.
Ketika terjadi reformasi, Hasan Sohib mampu mentransformasi diri ke dalam struktur politik dan ekonomi yang baru. Hasan Sohib mampu mereorganisir kekuasaannya, sehingga dia tak lenyap digerus oleh arus perubahan. Hasan Sohib mampu menjelma menjadi the new predator yang menguasai arena politik, ekonomi, sosial, budaya di Banten. Bahkan Hasan Sohib jauh lebih berkuasa saat era reformasi dibandingkan dengan era Orde Baru. Pada awal perubahan di Banten, Hasan Sohib pesimis melihat gerakan dari sejumlah pihak yang menuntut Banten menjadi provinsi baru. Hasan Sohib khawatir bahwa perubahan ini akan mengancam keberlangsungan relasi bisnis dan politiknya dengan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Namun, seiring dengan makin deras dan membesarnya arus gerakan pembentukan Provinsi Banten, Hasan Sohib segera berbalik dan berperan aktif dalam pembentukan provinsi paling baru di Pulau Jawa ini. Perpindahan posisi ini menyelamatkan masa depan bisnis dan politiknya di Banten. Dengan kekuatan finansialnya, Hasan Sohib membantu gerakan pemekaran dan mendapatkan pengakuan sebagai tokoh pembentukan Provinsi Banten. Setelah Banten menjadi provinsi, Hasan Sohib mulai agresif menyusun kekuatan politiknya. Dulu, pada masa Orde Baru, Hasan Sohib hanya bertindak sebagai klien kapitalisme yang sangat bergantung pada koneksi dengan pejabat sipil dan militer, tetapi tidak aktif dalam merancang siapa yang berkuasa atas politik Jawa Barat. Dengan adanya struktur politik yang baru, Hasan Sohib bertindak secara aktif menentukan siapa yang menjadi penguasa di Banten. Di masa Orde Baru berkuasa, Hasan Sohib dipercaya oleh penguasa sebagai residen Banten. Pemerintah daerah Jawa Barat jika melakukan kegiatan pembangunan proyek apapun di wilayah Banten hampir pasti selalu melibatkan beliau, entah sebagai pimpinan proyek atau sebagai keamanan kegiatan proyek. Semua privilege yang didapatkan tersebut menjadikan Haji Hasan sebagai tokoh utama yang paling disegani di seantero Banten. Di awal isu pembentukan provinsi baru ini, Haji Hasan selaku tokoh paling berpengaruh di wilayah Banten menganggap ini sebagai angin lalu dan bisa jadi akan berdampak kepada statusnya selaku residen Banten. Tetapi seiring waktu berjalan, desakan agar sesegera mungkin terbentuk provinsi baru semakin besar dan semakin meluas, bahkan nyaris tak terbendung, dan akhirnya Haji Hasan sekeluarga berbalik arah mendukung pembentukan Provinsi Banten sehingga mempercepat terwujudnya pembentukan provinsi paling barat di Pulau Jawa ini. Akhirnya Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tertanggal 17 Oktober tahun 2000. Berawal dari upayanya untuk mempromosikan dan memenangkan Ratu Atut sebagai calon wakil gubernur, Hasan Sohib berencana untuk secara aktif melibatkan keluarga besarnya dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hasilnya sangat sukses. Hasan Sohib tidak memegang jabatan publik, tetapi pengakuan dirinya sebagai gubernur jenderal menunjukkan bahwa ia adalah penguasa sejati Banten. Kekhawatiran bahwa otonomi daerah melahirkan raja-raja kecil memang beralasan. Orang-orang terperangkap dalam semangat patriarki bahwa mereka memuliakan kerabat sedarah untuk mempertahankan kekuasaan seperti yang dilakukan raja pada abad terakhir. Otonomi daerah tidak dapat dipungkiri melahirkan patron-patron baru dalam politik lokal. Hampir setiap pendekatan politik, ekonomi, dan sosial dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu yang terkait dengan silsilah dan kedekatan pribadi. Diketahui bahwa keluarga gubernur Banten, Ratu Atut Khosyah, menguasai beberapa posisi strategis dalam politik dan pemerintahan
di Provinsi Banten. Mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan informal. Ratu Atut memulai karir politiknya setelah pembentukan Provinsi Banten pada tanggal 4 Oktober 2000. Dengan dukungan penuh dari ayahnya, Tubagus Hasan Sohib, ia terpilih sebagai wakil gubernur Banten pertama yang berpasangan dengan Gubernur Djoko Menandar. Karir politik Atut mulai menanjak saat Djoko dinonaktifkan sebagai gubernur Oktober 2005. Setelah menjadi terdakwa penyalahgunaan dana tak tersangka APBD Banten tahun 2003. Dana 14 miliar yang seharusnya dipakai untuk membiayai penanganan bencana malah dipakai membayar dana tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Banten periode 2001-2004 dan tunjangan kegiatan panitia anggaran DPRD. Meski terbukti tak memperkaya diri sendiri, Desember 2005 Djoko divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Serang. Ia meninggal pada Desember 2008, beberapa bulan sebelum Mahkamah Agung memutuskan tak bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana tak tersangka APBD 2003. Keputusan Menteri Dalam Negeri saat itu M. Ma'ruf menonaktifkan Djoko memuluskan jalan Atut untuk menempati jabatan pelaksana tugas PLT Gubernur Banten. Jabatan itu adalah pintu masuk pencalonan sebagai Gubernur Banten periode 2007-2002. Ia bersama M. Masduki dengan mudah memenangi pemilu kepala daerah 2006. Inilah awal praktik politik kekerabatan di Banten. Dari kesuksesan Ratu Atut Khosyah menempati posisi sebagai orang nomor 1 di Banten, akhirnya pelan tapi pasti keluarga, saudara, dan kronik-kronik klan Haji Hasan mampu mengisi posisi penting jabatan. Tentunya dengan kendaraan utamanya adalah Golkar. Partai yang mengawal keluarga Cendana berkuasa selama 32 tahun dan Golkar pula yang menciptakan Cendananya Banten. Partai yang penuh dengan pengalaman dalam menciptakan dinasti dan oligarki kekuasaan. Ayahanda Ratu Atut Khosyah Hasan Sohib meninggal dunia di Rumah Sakit Sari Asih Serang, Banten karena diduga menderita penyakit lever. Menurut informasi, kesehatan pendekar Banten ini sudah menurun selama 2 tahun. Informasi menyebutkan bahwa Haji Hasan telah menggunakan popok selama 2 tahun terakhir. Berbagai pengobatan telah dilakukan, mulai dari pengobatan tradisional hingga pengobatan modern. Bahkan dirinya sudah sering menjalani pengobatan di Singapura, tapi kondisinya tidak kunjung membaik. Haji Hasan meninggal pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat di RS Sari Asih. Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Jalan Kiai Haji Patah Hasan, Ciceri Serang, dan disalatkan di Masjid Raya Al-Bantani, komplek pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Banten. Haji Hasan adalah sosok yang kontroversial. Dirinya memang berperan besar dalam pembentukan Provinsi Banten. Tetapi suka tidak suka dirinya jugalah yang berperan besar dalam menciptakan dinasti politik di Banten. Yang harus diakui, sesuai fakta, politik dinasti ini menciptakan korupsi yang sangat akut di Banten. Dengan ditangkapnya Ratu Atut Khosyah sebagai Gubernur Banten, lalu Tubagus Hairi Wardana dalam perkara suap Pilkada Kabupaten Lebak dan pengadaan Alkes di Tangerang Raya. Inilah bukti bahwa politik dinasti sangat rawan akan korupsi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Dukung terus kami lewat like, komen, dan subscribe. Salam Partai Ringan.